Halo dan selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Kalau Anda sedang duduk santai dengan secangkir kopi, atau mungkin lagi commuting di jalan, bersiaplah. Ya, hari ini kita punya tumpukan materi yang lumayan padat, tapi tenang saja, kita bakal urai kerumitan ini pelan-pelan biar Anda nggak merasa kewalahan. Betul, anggap saja kita bertiga sedang nongkrong nih, bertukar pikiran soal apa yang sebenarnya lagi terjadi di dunia. Dan topik eksplorasi mendalam kita kali ini luar biasa krusial. Sangat krusial. Kita melihat sebuah pusaran eskalasi militer dan politik yang sangat dramatis di Timur Tengah. Ya, sebuah konflik yang langsung menyedot Israel, Iran, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab di sekitarnya ke satu titik didih. Dan pergerakannya terjadi dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Buat Anda yang butuh intisari cepat, tanpa tersesat di lautan headline berita yang membingungkan, diskusi ini pas banget. Tepat sekali. Oh ya, sebagai landasan diskusi kita kali ini, seluruh informasi yang kita bedah bersumber dari sebuah laporan komprehensif di video YouTube Cetak Gol IDN. Nah, misi kita hari ini jelas ya. Kita akan coba mengurai benang kusut dari rentetan serangan rudal ini. Termasuk memahami klaim-klaim intelijen yang saling tabrakan dan menelusuri motif utama para aktornya. Dan saya tegaskan di awal, kita netral. Tidak ada pihak yang kita bela secara politik, kita murni menyajikan fakta dari sumber kita. Setuju, kita hanya membedah data yang ada di meja. Oke, mari kita bedah informasi ini. Biar kita punya pijakan yang sama, bisa tolong gambarkan bagaimana sebenarnya percikan awal konflik raksasa ini bermula? Mari kita mulai dari titik nolnya. Berdasarkan runutan sumber kita, semuanya meledak dari satu serangan pendahuluan. Israel secara tiba-tiba melancarkan serangan rudal yang sangat spesifik. Spesifik kemana itu? Langsung menargetkan wilayah Jomhori, itu tepat berada di jantung Tehran, ibu kotanya Iran. Wow, langsung ke ibu kota. Itu jelas bukan serangan perbatasan biasa. Sama sekali bukan. Bahkan mereka memberi nama sandi operasi ini dengan sangat provokatif, yaitu Operasi Singa Mengaung. Operasi Singa Mengaung. Dari namanya saja sudah terasa pesan intimidasinya ya. Pasti ada maksud khusus dari penamaan itu. Tentu saja. Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi intensi tersebut. Dia bilang bahwa tindakan ini, dia pakai analogi yang tajam. Analogi seperti apa? Dia mengatakan Iran telah membangunkan sang raja yang sedang tertidur lelap. Retorika dominasi absolut ya. Dan setelah momen itu, seluruh Israel langsung masuk status keadaan darurat penuh. Mereka pasti tahu badai besar akan datang. Betul, tapi ada hal yang paling memukau di sini. Ini soal target spesifiknya yang bikin situasi langsung memanas di jam-jam pertama. Ah, iya. Laporan awal yang beredar itu kan luar biasa membingungkan. Fox News, terus juga Benjamin Netanyahu, langsung melempar klaim yang mengguncang dunia. Klaim bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas di kompleksnya. Bayangkan Anda baca berita itu secara real time. Pasti mikir, Perang Dunia Ketiga baru saja mulai. Itulah kabut perang. Di awal operasi besar, informasi itu dipakai sebagai senjata psikologis. Dan Iran tidak tinggal diam menerima narasi itu. Mereka langsung melakukan perlawanan mental kan? Saya ingat Menteri Luar Negeri mereka, Abbas Araghchi, sampai muncung di jaringan TV Amerika Serikat. Betul, di NBC News. Langkah yang sangat tidak biasa untuk seorang pejabat Iran tampil di TV nasional Amerika di tengah krisis. Untuk damage control. Untuk memproyeksikan stabilitas, Araghchi membantah habis-habisan. Dia bilang, Presiden Iran, Dewan Keamanan, dan sang pemimpin tertinggi semuanya selamat dan memegang kendali. Kepala Humas pemerintah Iran juga bilang itu murni taktik perang mental Israel. Mereka bahkan merilis semacam pernyataan tertulis palsu seolah-olah itu langsung dari Khamenei. Nah, tujuannya untuk meredam kepanikan di dalam negeri sekaligus mengirim sinyal keluar bahwa struktur komando mereka tidak runtuh. Tapi pada akhirnya, kebenaran dari kabut informasi itu terungkap juga, berdasarkan sumber kita. Iya, segala bantahan awal dari Teheran itu akhirnya runtuh. Pemerintah Iran secara resmi mengonfirmasi bahwa Ayatollah Ali Khamenei memang telah tewas dalam serangan tersebut. Dan dampaknya masif. Mereka menetapkan masa berkabung yang sangat panjang, 40 hari. Sementara di sisi lain, reaksi Amerika Serikat dan Israel justru merayakannya. Laporan mencatat respons ini secara faktual. Donald Trump bahkan merilis pernyataan yang menyebutnya sebagai momen pengubah peta politik. Di titik ini, banyak yang mungkin mengira Iran akan menciut dan mundur karena kehilangan pucuk pimpinannya. Justru itu kesalahpahaman besarnya. Garda Revolusi Islam Iran, atau IRGC, tidak butuh waktu lama untuk membalas. Mereka langsung meluncurkan gelombang pembalasan besar-besaran. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Skala balasannya ini bikin merinding. Coba Anda bayangkan, Iran meluncurkan 125 rudal balistik sekaligus. Langsung menyasar jantung Tel Aviv. 125 proyektil raksasa di udara. Sistem pertahanan mana yang nggak kewalahan menghadapinya? Strategi itu memang dirancang untuk membuat sistem pencegat musuh jenuh. Dan taktik membanjiri pertahanan udara ini terbukti sukses membuat pasukan IDF koncar-kacir. Sumber kita mencatat angka spesifiknya. Dari 125 rudal, 35 diantaranya sukses menghantam bangunan-bangunan penting. Betul, laporan pemadam kebakaran Tel Aviv juga mengonfirmasi kerusakan parah. Ya, termasuk rubuhnya sebuah gedung pencakar langit 20 lantai. Tapi balas dendam ini ternyata tidak berhenti di perbatasan Israel saja kan?
Sama sekali tidak. Iran memutuskan untuk memperluas medan tempur dengan menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sengaja memancing Amerika. Itu manuver yang berani. Seberapa banyak pangkalan AS di sana sampai jadi target? Dari data yang ada, AS punya 14 pangkalan militer di Timur Tengah. 8 diantaranya adalah pangkalan permanen di Asia Barat. Dan berapa yang ditargetkan Iran? Iran langsung menargetkan 7 pangkalan, separuh dari seluruh pangkalan AS di sana. 7 pangkalan. Dan lokasinya juga sangat spesifik. Ada hotel, tempat menginap militer AS di Bahrain. Kemudian pangkalan di Qatar juga diserang. Yang paling gila itu serangan drone Iran yang meluncur tepat di dekat Burj Khalifa di Uni Emirat Arab. Bayangkan, Anda lagi lihat gedung tertinggi di dunia, ada drone tempur lewat. Dan jangan lupakan serangan drone ke kapal induk AS. Meskipun berhasil ditembak jatuh sebelum kena sasaran, pesan Iran sangat jelas. Pesannya bahwa aset Amerika tidak ada yang aman dari jangkauan mereka. Tepat. Nah, sekarang coba Anda bayangkan jika Anda menjadi negara tetangga di tengah baku tembak ini. Pasti posisinya serba salah. Logikanya, mungkin kita pikir negara-negara Arab bakal marah ke Israel karena memulai serangan, atau ke Amerika. Tapi ternyata mereka malah mengecam Iran. Ya, Uni Emirat Arab mengeluarkan kecaman keras secara resmi atas serangan rudal dan drone tersebut. Mereka menyebut tindakan Teheran itu sebagai serangan pengecut yang membahayakan objek sipil, kan? Arab Saudi juga melakukan hal yang sama. Mereka mengecam serangan udara Iran yang melintasi wilayah udara Riyadh. Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, kenapa mereka justru memojokkan Iran? Pragmatisme murni. Negara-negara Arab ini sedang sibuk membangun ekonomi pasca minyak, mengurus investasi dan pariwisata. Mereka nggak mau terseret ke dalam perang panjang yang bakal menghancurkan stabilitas itu. Betul sekali. Tapi disinilah kita melihat dinamika kedaulatan yang cukup miris saat berhadapan dengan negara adidaya. Soal intervensi Trump terhadap Arab Saudi ya, awalnya kan Riyadh menolak keras wilayah udaranya dipakai oleh militer Amerika. Iya, mereka menyatakan netralitas. Tapi karena tekanan kuat dari Trump, netralitas itu runtuh. Pesawat tempur F-35 milik Paman Sam akhirnya malah terparkir dan beroperasi dari pangkalan udara Saudi. Dan dari sana mereka bisa leluasa menyerang Teheran. Ini membuat kita berpikir kritis tentang bagaimana kedaulatan sebuah negara bisa hilang seketika di bawah tekanan politik tingkat tinggi. Luar biasa memang. Nah, kita sudah melihat kerusakannya, keterlibatan negara Arab, dan eskalasinya. Sekarang mari kita tarik waktu ke belakang. Siapa sebenarnya yang menyalakan api ini? Berdasarkan sumber kita, pemicu utamanya mengarah pada Israel dan dorongan Netanyahu kepada Donald Trump. Netanyahu melobi Trump untuk mengambil tindakan militer. Lalu Trump menggunakan taktik tekanan maksimum kan? Ya, langkah awalnya dengan membatasi stok uranium Iran secara ketat. Dan dia tidak main-main. Dia langsung mengirim 2 kapal induk raksasa, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Disertai dengan ancaman serangan militer kalau perundingan di Jenewa gagal mencapai kesepakatan sesuai maunya Amerika. Di sini kita melihat ada 2 narasi yang saling berbenturan soal motivasinya. Trump berdalih bahwa Iran itu ngotot dan tidak kooperatif soal program nuklir mereka. Kubu AS terus menggaungkan bahwa mereka harus melumpuhkan kekuatan nuklir Iran. Itu narasi permukaannya. Tapi fakta di lapangannya berkata lain. Ada pernyataan penting dari Menteri Luar Negeri Oman, Badar bin Hamad al-Busaidi. Ini kesaksian yang sangat krusial. Dia bersaksi secara terbuka bahwa berdasarkan pemantauannya, Iran tidak memiliki bom nuklir. Bahkan material untuk membuatnya pun Iran tidak punya. Tepat. Jadi kalau alasan utamanya adalah nuklir, fakta dari Menlu Oman ini menggugurkan argumen tersebut. Kalau isu nuklir itu cuma kedok, lalu apa motivasi aslinya menurut sumber kita? Tujuan utama Trump dan dorongan Israel bukanlah soal nuklir, melainkan regime change, penggulingan kekuasaan. Mereka ingin meruntuhkan pemerintahan Khamenei. Pemimpinan di Teheran. Jadi, apa arti dari semua ini? Kita sudah membahas alur panjang yang luar biasa. Berawal dari gugurnya pucuk pimpinan Iran dalam operasi Singa Mengaum. Diikuti dengan hujan 125 rudal balistik balasan dari Iran. Lalu berekspansi menjadi targetnya pangkalan-pangkalan militer AS dan keterlibatan paksa negara-negara Arab karena tekanan pragmatis dan intervensi adidaya. Dan semuanya bermula dari dorongan Israel dan narasi senjata nuklir, yang keberadaannya bahkan dipertanyakan oleh negara tetangga mereka sendiri. Lalu, kenapa Anda yang sedang mendengarkan ini harus peduli? Pengetahuan ini menunjukkan kepada kita betapa cepatnya satu serangan presisi, hilangnya satu nyawa pemimpin, bisa memicu efek domino. Efek yang memaksa seluruh kawasan untuk memilih pihak dan pada akhirnya mengancam stabilitas global yang sering kita anggap remeh sehari-hari. Sebelum kita berpisah, ada satu pemikiran yang layak Anda renungkan dari semua fakta yang baru saja kita bedah. Silakan. Dengan tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dan ditetapkannya 40 hari masa berkabung, Iran kini menghadapi kekosongan kekuasaan mutlak di tengah perang yang sedang menyala terang. Kekosongan figur sentral. Pertanyaannya untuk Anda. Apakah kehilangan figur sentral ini akan membuat faksi-faksi militer di dalam Iran terpecah belah? Atau justru masa inkubasi ini akan melahirkan pemimpin baru yang jauh lebih radikal dan tidak kenal kompromi? Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan mengubah wajah Timur Tengah selamanya.
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Anda untuk belajar dan berpikir kritis bersama kami hari ini. Tetap jaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di ruang eksplorasi kita berikutnya.